Baru melahirkan dimaki mertua hanya karena anaknya perempuan. Sang istri dan dokternya pun syok saat suami mengungkapkan ingin menikah siri dengan perempuan lain hari itu juga. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma melati dan mawar dari rangkaian bunga di sudut kamar bersalin tak mampu sepenuhnya menutupi bau antiseptik yang menusuk. Sarah memejamkan mata, merasakan nyeri kontraksi yang kembali datang, seperti gelombang pasang yang menggulung tubuhnya. Semenjak subuh, ia sudah bergulat dengan rasa sakit ini, menanti kehadiran sang buah hati yang telah dinanti selama 7 tahun pernikahan mereka. 7 tahun. Angka itu terasa seperti sebuah penantian panjang yang penuh liku, doa, dan air mata, terutama saat menghadapi tekanan dari Ibu Arman, mertuanya. Arman, suaminya, duduk di sisi ranjang. Tangannya menggenggam jemari Sarah yang sedingin es. Wajahnya tegang. Namun Sarah tahu itu bukan hanya karena cemas akan persalinannya. Ada beban lain yang terpancar dari sorot mata suaminya. Beban bernama ekspektasi. Ekspektasi untuk seorang cucu laki-laki, penerus marga, yang telah menjadi obsesi Ibu Arman sejak lama. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, bisik Arman, suaranya sedikit bergetar. Sarah hanya mengangguk, terlalu sakit untuk berbicara. Ia menatap langit-langit, membayangkan wajah mungil bayi yang akan lahir. Apakah ia akan mirip dengannya? Atau Arman? Yang terpenting, ia berdoa, semoga kelahirannya nanti membawa kelegaan, bukan malah menambah beban. Kilas balik melintas di benaknya. Pernikahan mereka dulu diselimuti janji-janji manis, namun perlahan, janji itu terkikis oleh tuntutan yang tak berkesudahan. Cepat punya anak, Sarah, nanti keburu tua. Kalimat itu selalu menjadi pembuka setiap kali ia berkunjung ke rumah mertua. Setelah 2 tahun belum ada tanda-tanda, tekanan itu berubah menjadi lebih menusuk. Jangan-jangan kamu mandul, ya? Coba periksa ke dokter. Arman itu anak tunggal, dia harus punya penerus. Sarah tahu, semua ini berakar pada ketakutan mertuanya akan putusnya garis keturunan. Arman adalah satu-satunya harapan. Dan Sarah, yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kasih sayang, selalu berusaha memenuhi ekspektasi tersebut. Ia menjalani berbagai program kehamilan, minum jamu-jamuan, bahkan sampai diolok-olok karena terlihat sering mengunjungi dukun pijat. Semua ia lakukan demi Arman, demi keluarganya, demi meredakan kekhawatiran mertuanya. Arman selalu mendukungnya secara finansial dan menemani setiap kunjungan dokter, tapi dukungan emosionalnya seringkali terasa tipis, seolah ia sendiri juga terbebani oleh ekspektasi yang sama. Arman mencintai Sarah, itu Sarah tahu. Tapi cinta itu seringkali harus bersaing dengan rasa baktinya yang buta terhadap sang ibu. Pagi itu, di ambang detik-detik melahirkan, Sarah merasa campur aduk. Bahagia, cemas, dan takut. Takut jika harapan Ibu Arman kembali tak terpenuhi. Dokter Santi, seorang wanita parubaya dengan tatapan menenangkan, masuk ke kamar. Ia tersenyum ramah. Bagaimana, Bu Sarah? Sudah pembukaan lengkap. Sebentar lagi bayinya lahir. Sarah mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Saya siap, Dok. Arman menggenggam tangan Sarah semakin erat. Aku di sini, sayang. Kamu kuat. Kata-katanya menenangkan, namun entah mengapa, Sarah masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati Arman. Seolah ada rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Waktu terasa berhenti dan berjalan cepat secara bersamaan. Detik-detik menuju kelahiran begitu melambat, seolah setiap nyeri kontraksi ingin diabadikan dalam memori. Namun pada saat bersamaan, semua terjadi begitu cepat. Desakan untuk mendorong semakin kuat, rasa sakit semakin melingkupi seluruh tubuh Sarah. Namun di tengah semua itu, ia hanya fokus pada satu hal. Suara Dokter Santi yang menuntunnya dengan sabar dan profesional. Sedikit lagi, Bu Sarah. Kepala bayinya sudah terlihat. Dorong yang kuat. Di sisi ranjang,
Arman masih setia menggenggam jemari Sarah yang kini basah oleh keringat. Genggaman itu, yang tadinya terasa menenangkan, kini justru terlalu erat, seolah menahan sesuatu yang begitu berat dan ingin meledak. Sarah merasakan buku-buku jari Arman memutih. Tatapan Arman terpaku pada perutnya yang membesar, bukan dengan tatapan haru dan kagum seorang ayah yang akan menyambut buah hatinya, melainkan dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara harapan yang tipis, ketegangan yang mendalam, dan sebuah kekhawatiran yang menggerogoti. Sarah menangkap gurat keringat dingin yang mengucur di pelipis Arman, lebih dari sekadar kekhawatiran umum seorang suami yang menemani istrinya melahirkan. Ini adalah kekhawatiran yang punya akar lebih dalam. "Ayo, Bu, dorong lagi. Sedikit lagi," seru perawat yang cekatan, menyeka keringat di dahi Sarah. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Sarah mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebuah pekikan tertahan lolos dari bibirnya, bersamaan dengan suara tangisan bayi yang begitu nyaring, memecah keheningan yang sebelumnya hanya diisi oleh desahan kesakitan Sarah dan perintah Dokter Santi. Tangisan pertama itu adalah melodi terindah yang pernah Sarah dengar dalam hidupnya. Semua rasa sakit yang menampar tubuhnya, semua penantian selama 7 tahun yang terasa begitu panjang, semua air mata yang pernah tumpah, seolah lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh gelombang kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dokter Santi tersenyum lebar, senyum yang begitu tulus. "Alhamdulillah, bayinya perempuan, Bu Sarah. Cantik sekali, sehat." Kata perempuan melayang di udara, mengisi seluruh ruang kamar bersalin yang kecil itu. Untuk Sarah, itu adalah kabar gembira yang luar biasa. Ia adalah seorang ibu, akhirnya. Ia telah melahirkan. Ia ingin segera mengulurkan tangan, meraih malaikat kecilnya yang kini diletakkan di dadanya untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Kehangatan kulit bayinya terasa seperti sentuhan surga. Aroma khas bayi baru lahir, perpaduan susu dan kesucian, menyeruak, memabukkan Sarah dengan kebahagiaan. Ia mendekapnya erat, memejamkan mata, membiarkan air mata kebahagiaan membasahi pipinya, bercampur dengan keringat. Impiannya terwujud. Namun, kebahagiaan itu, seindah apapun, terasa seperti kabut tipis yang dengan cepat diterbangkan oleh angin kencang. Sarah merasakan genggaman Arman di tangannya tiba-tiba mengendur, perlahan namun pasti terlepas. Saat Sarah membuka mata, ia melihat Arman mundur selangkah, menjauh dari ranjang. Wajahnya yang tadinya tegang kini berubah pias, bahkan cenderung kecewa. Sorot matanya yang kosong tidak tertuju pada bayi mungil yang bergelung damai di dada Sarah, melainkan pada sesuatu yang tak terlihat, seolah pandangannya menembus dinding, jauh ke masa depan yang ia bayangkan. Dokter Santi, yang sedang sibuk memastikan kondisi bayi dan Sarah, sekilas melirik Arman. Ada kerutan samar di dahinya, seolah menangkap kejanggalan dalam reaksi seorang ayah baru ini. Biasanya, para ayah akan menangis haru, mencium kening istrinya, atau tak sabar menggendong buah hatinya. Namun Arman berbeda. Ia justru menjaga jarak. "Selamat ya, Pak Arman," ujar Dokter Santi dengan senyum ramah, berusaha memecah kebisuan dan suasana aneh yang tiba-tiba menyelimuti. Arman hanya mengangguk samar, nyaris tak terlihat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memalingkan wajah, seolah tak sanggup menatap pemandangan indah di depannya. Seorang ibu yang baru berjuang keras, dan bayi mungil yang begitu tak berdosa. Di saat Sarah merasakan euforia teramat sangat dan kepuasan batin yang mendalam, ia juga merasakan dinginnya udara yang tiba-tiba menyelimuti, menusuk hingga ke tulang. Ada harapan yang baru saja lahir dalam wujud bayi perempuannya, namun ada pula ketakutan yang tersembunyi, sebuah firasat buruk yang mengintai dari sudut-sudut kamar bersalin. Sarah tahu, dalam diamnya Arman, ada sebuah janji yang terucap di tempat lain. Janji yang kini terasa seperti bayangan kelam yang siap menelan kebahagiaan kecilnya, bahkan sebelum ia sempat merayakannya. Sebuah janji yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kegembiraan sesaat yang baru saja membanjiri hati Sarah runtuh, hancur berkeping-keping, dihantam kenyataan sekeras karang yang tak bisa ia hindari. Tak lama setelah Dokter Santi menyatakan bayi Sarah sehat dan cantik, bahkan sebelum Sarah sempat mendekap putri kecilnya dengan puas, pintu kamar bersalin terbuka lebar dengan suara sedikit berderit. Bukan perawat yang membawa makanan atau anggota keluarga lain yang masuk dengan senyum, melainkan Ibu Arman. Sosok mertuanya yang ringkih,
namun dengan aura dominan yang selalu terasa, kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang keriput dan tegang langsung menjadi sorotan utama di ruangan itu. Tidak ada setitik pun senyum di bibirnya, apalagi pancaran kebahagiaan seorang nenek yang baru saja memiliki cucu. Yang ada hanyalah raut muka penuh kekecewaan, bahkan amarah yang membara, seolah ia baru saja menerima kabar buruk alih-alih kabar kelahiran. Pandangan Ibu Arman yang tajam, menusuk, langsung tertuju pada Sarah dan bayi di pelukannya. Sarah bisa melihat sorot mata mertuanya menyapu wajah mungil bayinya yang masih merah, lalu dengan cepat, tatapan itu beralih ke antara kedua kaki bayi mungil yang terbungkus selimut tipis itu, seolah mencari sesuatu, sebuah penanda yang sangat ia harapkan. Ketika tak menemukan apa yang dicarinya, ekspresi Ibu Arman menegang, bibirnya menipis menjadi garis lurus. "Perempuan lagi? Kamu ini mandul ya, Sarah?" Suara Ibu Arman menusuk, tajam dan dingin, seperti pisau es yang membelah keheningan yang tersisa di kamar bersalin. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah tuduhan yang menghina. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada kehangatan, tidak ada sentuhan lembut untuk cucunya. Hanya caci maki yang meluncur begitu saja. "Cucu laki-laki saya mana? Keluarga kita butuh penerus. Apa gunanya punya anak kalau tidak bisa meneruskan marga ini? Kau tahu betapa pentingnya nama keluarga bagi kami." Setiap kata adalah panah beracun yang menancap tepat di jantung Sarah. Ia terkesiap, dadanya terasa sesak, napasnya tertahan. Baru beberapa menit yang lalu ia merasakan kebahagiaan surgawi, merasakan keajaiban kelahiran. Kini ia harus menelan pil pahit hinaan yang begitu menyakitkan. Air mata yang tadinya air mata sukacita, kini berubah menjadi air mata kepedihan dan amarah yang tertahan di tenggorokan. Ia memeluk bayinya semakin erat, seolah ingin menciptakan perisai tak terlihat untuk melindungi malaikat kecilnya dari racun kata-kata sang nenek, dari dunia yang kejam ini. Bayinya yang baru lahir pun seolah merasakan ketegangan. Tubuh mungilnya sedikit bergerak, menggeliat. Dokter Santi, yang sedang membereskan peralatan dan memeriksa kondisi Sarah pasca persalinan, sontak menghentikan gerakannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, bibirnya sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sepanjang karirnya sebagai obstetri dan ginekologi. Seorang ibu yang baru saja mengerahkan seluruh tenaganya, yang seharusnya mendapatkan dukungan dan pujian, kini langsung dimaki di kamar bersalin. "Maaf, Bu, tapi ini namanya rezeki. Yang penting ibu dan bayinya sehat, dan persalinannya lancar." Dokter Santi mencoba menengahi. Suaranya tenang namun ada nada ketidakpercayaan dan keprihatinan yang samar. Ia mendekati Ibu Arman, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan, berharap nalar bisa menguasai emosi. Namun, perkataan Dokter Santi justru memicu amarah Ibu Arman semakin meluap, seolah air yang disiramkan pada api malah membuat nyalanya membesar. "Rezeki apanya? Anak perempuan itu beban. Cuma akan jadi menantu orang. Tidak ada gunanya bagi keluarga kita, hanya akan mengambil nama keluarga orang lain. Hanya akan menghabiskan biaya. Buang-buang biaya saja melahirkan dia," cecar Ibu Arman, tanpa sedikit pun rasa iba atau empati. Suaranya meninggi, membuat para perawat yang kebetulan lewat di luar kamar ikut melirik dengan pandangan kasihan pada Sarah. "Saya butuh penerus. Penerus." Nyeri fisik yang dirasakan Sarah di tubuhnya pasca persalinan mendadak kalah telak dengan nyeri di hatinya. Ia melirik Arman, suaminya, satu-satunya harapannya. Ia mencari dukungan, setidaknya sebuah pembelaan, sebuah isyarat bahwa Arman berada di pihaknya. Ia berharap Arman akan maju, mendekapnya, membela dirinya dan putri mereka yang tak berdosa. Namun, Arman hanya berdiri mematung di sudut ruangan, di balik punggung ibunya, menunduk, seperti patung tanpa nyawa. Wajahnya pucat, ia terlihat seperti orang yang dihantui rasa bersalah yang tak terucap, namun tak mampu bergerak, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya. Hati Sarah mencelos, hancur berkeping-keping. Ini bukan kali pertama Arman tak membelanya di hadapan ibunya, namun kali ini terasa begitu, sangat menyesakan. Ia baru saja melewati batas antara hidup dan mati, berjuang keras untuk melahirkan, dan inilah balasan yang ia dapatkan? Rasa kecewa yang dalam dan perih menggerogoti Sarah.
Apakah cintanya selama ini tidak berarti apa-apa? Apakah perjuangannya selama 7 tahun, program-program kehamilan yang ia jalani, air mata yang ia tumpahkan demi memiliki anak, sia-sia di mata suaminya? Di tengah badai makian mertua dan kebisuan mematung Arman, Sarah merasa sendirian, begitu rapuh, dan terhina. Namun, ia tidak tahu, petir yang lebih besar sedang menunggu untuk menyambar, lebih dahsyat dari sekadar makian dan kekecewaan. Petir yang akan meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya. Detik berikutnya adalah kekosongan yang memekakkan telinga Sarah. Suara caci maki Ibu Arman masih berapi-api, terus menggema di telinga Sarah. Sementara Dokter Santi mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menenangkan situasi yang sudah di luar kendali. Sarah, dengan bayinya yang kini mulai rewel di dekapan, tenggelam dalam pusaran kesedihan, kebingungan, dan rasa sakit fisik yang kembali menderanya. Namun, semua suara itu tiba-tiba sirna, digantikan oleh sebuah suara yang lirih. Namun bagi Sarah, terasa seperti dentuman petir yang menyambar tepat di tengah dadanya, meruntuhkan segalanya. "Bu, aku mau menikah siri hari ini juga." Suara itu adalah suara Arman. Lirih, nyaris tak terdengar di tengah kemarahan Ibu Arman. Namun bagi Sarah, setiap kata terucap begitu jelas, menusuk hingga ke inti jiwa. Pernyataan itu menggema, memantul di dinding kamar bersalin yang tadinya penuh dengan aroma harapan dan kelegaan. Sarah seolah kehilangan udara untuk bernapas. Paru-parunya terasa kosong. Tubuhnya menegang kaku, jantungnya berpacu gila-gilaan, berdegup di telinganya sendiri. Namun jiwanya terasa mati, beku dalam keterkejutan. Nalurinya ingin berteriak sekuat tenaga, menampar wajah suaminya. Mengguncang tubuhnya hingga ia sadar dari mimpi buruk yang paling mengerikan ini. Namun tubuhnya terasa beku, terpaku di ranjang, tak mampu melakukan apa-apa. Dokter Santi, yang sedang beranjak mendekati Ibu Arman, sontak menghentikan langkahnya. Kacamata bacanya yang bertengger di hidung melorot sedikit, menunjukkan keterkejutan luar biasa yang tergambar jelas di wajahnya yang biasanya tenang. Ia menatap Arman dengan mata membelalak, seolah tak percaya pada pendengarannya sendiri. "Apa?" Sarah akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun hanya sebuah bisikan tertahan, lebih mirip rintihan yang tercekik oleh rasa sakit dan tak percaya. Matanya membelalak, menatap Arman tak percaya, seolah mencari jawaban atas kegilaan yang baru saja ia dengar. Arman, yang tadinya menunduk lesu di sudut ruangan, kini mengangkat kepala. Tatapannya kosong, tak ada secercah pun penyesalan, tak ada emosi yang terbaca di wajahnya, datar seperti topeng. Ia mengalihkan pandangannya dari ibunya ke Sarah, dengan wajah datar seperti patung, dan suaranya kini terdengar lebih jelas, dingin, dan tanpa getaran, seolah ia sedang mengucapkan daftar belanjaan atau kalimat hafalan. "Aku sudah janji pada ibu," katanya, matanya menghindari tatapan Sarah. "Kalau kamu lahirkan anak perempuan lagi, aku akan cari istri baru yang bisa kasih keturunan laki-laki. Dan aku sudah menemukan orangnya. Dia sudah hamil." Dunia Sarah runtuh saat itu juga. Lebih dari sekadar runtuhnya sebuah harapan, ini adalah kehancuran total fondasi kepercayaannya terhadap suaminya, terhadap pernikahannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman adalah palu godam yang menghantam hatinya, menciptakan retakan-retakan besar yang tak mungkin bisa diperbaiki. Baru beberapa jam yang lalu ia mengorbankan segalanya, berjuang antara hidup dan mati, merasakan setiap derit tulangnya, untuk melahirkan buah cinta mereka. Dan kini, di hadapan bayi perempuan yang baru ia peluk, yang darah dan air matanya masih terasa di tubuhnya, suaminya mengumumkan niatnya untuk menikahi wanita lain. Wanita yang bahkan sudah hamil. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang sebuah pernikahan siri, tapi sebuah konspirasi, sebuah rencana gelap yang telah disembunyikan di balik wajah tegang suaminya selama proses persalinan. Sebuah penghinaan yang sempurna. Ibu Arman, yang tadinya marah besar dan meluap-luap, kini justru tersenyum puas, senyum kemenangan yang kejam dan menjijikkan. Ia mengangguk-angguk kecil, seolah membenarkan setiap perkataan putranya, bahkan menambahkan validasi yang menekan. "Bagus, men. Begitulah seharusnya. Laki-laki itu harus tegas. Jangan seperti kacung," katanya, suaranya mengandung nada bangga yang samar. Dokter Santi, yang terbiasa menghadapi berbagai situasi darurat medis, kini benar-benar tercengang dan marah besar.
Tangannya mengepal. Pak Arman, Anda tidak bisa melakukan ini. Istri Anda baru saja melahirkan. Ini tindakan yang sangat tidak etis dan bisa berdampak buruk bagi psikis pasien Anda. Teriak Dr. Santi, melupakan profesionalismenya sejenak karena marah dan tak percaya pada moralitas pria di depannya. Ini pelanggaran berat. Anda melakukan kekerasan psikis. Namun Arman tak bergeming. Tak sedikit pun ekspresi wajahnya berubah, seolah ia adalah patung es. Ia memandang Ibu Arman, seolah mencari persetujuan akhir, mendapatkan kekuatan dari sorot mata ibunya yang menyiratkan perintah. Aku akan menikahinya hari ini juga, Bu. Dokter dan perawat sudah kusiapkan di luar, katanya, tanpa menatap Sarah lagi, tanpa sekalipun menoleh pada bayi yang baru lahir itu. Seketika, pintu kamar terbuka lebih lebar dengan suara deritan engsel yang tajam. 2 orang wanita berhijab masuk, langkah mereka mantap dan terencana. Salah satunya memegang sebuah tas besar yang terlihat mencurigakan, sementara yang lain membawa buku dan pena, mirip sebuah dokumen resmi. Aura keseriusan dan formalitas terpancar jelas dari gerak-gerik mereka. Mereka jelas bukan perawat rumah sakit. Sarah menatap Arman, matanya dipenuhi dengan air mata dan pertanyaan tak terucap yang memenuhi benaknya. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Kenyataan yang pahit dan menusuk. Air mata yang tadinya hanya menetes perlahan kini mengalir deras, membanjiri pipinya, membasahi bantal di bawah kepalanya hingga terasa dingin. Di pelukannya, bayinya bergerak sedikit. Sebuah sentuhan lembut yang ironis di tengah kehancuran ini, seolah ikut merasakan pedihnya hati sang ibu. Pengkhianatan itu lebih tajam dari pisau, lebih dingin dari es, dan lebih mematikan dari rasa sakit fisik manapun. Ini bukan hanya akhir sebuah penantian, melainkan akhir dari segalanya yang ia percaya, akhir dari kebahagiaan yang baru saja ia rasakan, dan awal dari badai yang sesungguhnya. Kamar bersalin mendadak terasa seperti panggung teater, dengan Sarah sebagai korban utama di tengah sorot lampu yang kejam dan menyakitkan. Arman, Ibu Arman, 2 wanita berhijab yang tak dikenal, serta Dr. Santi dan para perawat yang kini terlihat tegang, semuanya menjadi saksi bisu, atau bahkan aktor dalam drama yang paling menyakitkan yang pernah Sarah alami. Sarah merasakan napasnya tertahan di kerongkongan, setiap embusan udara terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu telah menipis drastis, tak cukup untuk mengisi paru-parunya yang sesak. Bayi di pelukannya, yang tadinya rewel dan sedikit menggeliat, kini terdiam, seolah ikut merasakan kebekuan dan kehancuran yang melanda ibunya. Ia hanya menggenggam erat jari telunjuk Sarah dengan tangan mungilnya, sebuah sentuhan yang terasa begitu rapuh dan ironis di tengah badai ini. Mata Sarah tak lepas dari Arman. Ia ingin melihat sedikit keraguan, secuil penyesalan, bahkan seujung kuku rasa bersalah di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan, sebuah kekosongan yang lebih menakutkan dari badai manapun. Arman terlihat seperti robot yang menjalankan perintah, tanpa emosi, tanpa hati nurani, seolah telah dicuci otaknya. Bisakah seseorang yang telah hidup bersamanya selama 7 tahun, yang telah berbagi tawa dan air mata, berubah sekejam ini hanya dalam hitungan jam? Atau memang ini adalah wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik topeng suami penyayang, yang baru terungkap di titik terlemah Sarah? Silakan, Pak Arman, ujar salah satu wanita berhijab, yang kemudian Sarah pahami sebagai penghulu siri. Suaranya terdengar lembut dan tenang, kontras sekali dengan kekejaman situasi yang sedang berlangsung. Wanita itu, dengan gerak-gerik yang terlatih, membuka buku besar berwarna hijau dan menata beberapa lembar dokumen di atas meja kecil yang entah bagaimana sudah ada di sudut ruangan, disiapkan dengan rapi. Semuanya sudah siap. Saksi sudah ada di luar. Tinggal menunggu Anda dan mempelai wanita untuk memulai. Dr. Santi, yang selama ini mencoba menahan diri, kini tak bisa lagi membendung kemarahannya. Ia melangkah maju dengan cepat, wajahnya merah pada menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Pak Arman, saya tidak akan membiarkan ini terjadi di rumah sakit saya. Serunya, suaranya kini tegas dan penuh wibawa, bergema di ruangan. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Istri Anda baru saja berjuang melahirkan. Anda bisa dipidanakan atas kekerasan dalam rumah tangga, secara psikis. Ini melanggar etika dan hukum. Arman akhirnya menoleh pada Dr. Santi, matanya dingin dan datar, tanpa ekspresi. Ini urusan pribadi dan rumah tangga saya.
"Dokter, Anda tidak punya hak ikut campur," jawabnya dengan nada menusuk, penuh arogansi. Ia lalu menatap ibunya, seolah mencari restu atau kekuatan tambahan. Ibu Arman mengangguk mantap, memberikan restu tanpa ragu. Bahkan ada ekspresi bangga yang samar di wajahnya. "Betul, ini urusan keluarga kami. Jangan sok tahu," sembur Ibu Arman pada Dokter Santi dengan nada merendahkan. Ia mendekati Arman, mengusap pundak putranya seolah memberi semangat dan menegaskan dominasinya. "Lanjutkan, Nak. Jangan pedulikan mereka. Mereka tidak mengerti apa-apa." Sarah menggertakkan giginya. Tubuhnya bergetar tak terkendali, bukan hanya karena sisa rasa sakit pasca persalinan atau dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena amarah yang kini mulai membakar dirinya, membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Amarah pada Arman yang tega, pada mertuanya yang kejam, dan pada takdir yang begitu kejam menimpanya di saat ia paling rapuh. Ia baru melahirkan, tubuhnya masih lemah, namun jiwanya terasa seperti dihantam badai yang tak kunjung usai. Ia memeluk bayinya lebih erat, seolah ingin melindunginya dari semua kebusukan dan kekejaman yang memenuhi ruangan, dari nasib buruk yang menimpa ibunya. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki mendekat dari lorong. Pintu kembali terbuka lebih lebar. Seorang pria parubaya yang Sarah kenali, Pak Budi, teman Arman sejak kuliah yang sering berkunjung ke rumah mereka, masuk dengan wajah canggung dan menghindari tatapan Sarah. Di belakangnya, seorang wanita muda yang wajahnya asing bagi Sarah, namun terlihat begitu familiar dengan Arman, melangkah masuk. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, namun entah mengapa, ia terlihat mencolok dan menonjol di antara seragam putih para perawat. Perutnya sedikit membuncit, tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipatan gaun. Jantung Sarah serasa berhenti berdetak. Dunia seolah membeku. Ini dia wanita yang telah menghancurkan hidupnya, yang telah dicintai Arman secara sembunyi-sembunyi. Wanita yang akan mengambil posisinya, bahkan sebelum ia sempat menikmati peran sebagai ibu seutuhnya, sebelum ia sempat merasakan kehangatan keluarga kecilnya dengan putri barunya. Mata Sarah menatap wanita itu dengan nanar, seolah ingin membakar lubang di tubuhnya. Wanita itu terlihat malu-malu, menunduk, menghindari tatapan mata Sarah yang penuh luka, namun ada rona puas yang tipis, nyaris tak terlihat, yang tersungging di sudut bibirnya. Pengkhianatan itu kini tidak lagi abstrak. Pengkhianatan itu kini memiliki wajah. Dan wajah itu sedang hamil anak Arman, seorang anak laki-laki, seperti yang diidam-idamkan ibu Arman. "Baik, kita bisa mulai sekarang," ujar penghulu siri, suaranya memecah keheningan yang mencekam, mulai memimpin prosesi dengan suara pelan namun jelas. Kata-kata dari akad nikah itu mengalun, memenuhi kamar bersalin yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan dan awal kehidupan baru. Setiap lafal adalah pukulan telak bagi Sarah, mengukir luka yang mungkin tak akan pernah sembuh, mengoyak-oyak setiap serat hatinya. Ia tak bisa lagi menangis. Air matanya seolah telah mengering. Tubuhnya terasa kosong, jiwanya melayang entah kemana, terlepas dari raga yang kini terkapar tak berdaya. Hanya ada rasa sakit yang menusuk, dan suara-suara yang kini terdengar jauh, seolah ia berada di dimensi lain, menyaksikan kehancuran dirinya dari kejauhan. Bayinya, tak berdosa, menggeliat kecil di pelukannya, saksi bisu dari pengkhianatan yang tak termaafkan. Suara ijab kabul yang diucapkan Arman, disahut oleh saksi dan penghulu, bagai belati tumpul yang diseret perlahan di atas hati Sarah. Setiap suku kata mengoyak serpihan terakhir dari harapannya. Sah. Kata itu, yang seharusnya menjadi penanda kebahagiaan sepasang kekasih, kini menjadi palu godam yang menghancurkan pernikahannya. Air mata Sarah sudah mengering, tergantikan oleh rasa perih yang begitu dalam hingga terasa kebas. Ia tak lagi mendengar, tak lagi melihat dengan jelas. Dunianya hanya berpusat pada satu titik. Bayi perempuan mungil yang kini tertidur lelap di pelukannya, seolah tak terganggu oleh kekejaman di sekelilingnya. Dokter Santi, dengan ekspresi campur aduk antara amarah dan keputusasaan, akhirnya menyerah. Ia tahu ia tidak bisa menghentikan Arman yang sudah dikuasai ibunya dan niat butanya untuk memiliki anak laki-laki. Ia hanya bisa menatap Sarah dengan sorot iba yang dalam, seolah ingin berkata, "Maafkan saya, Nak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa." Dokter Santi kemudian berpaling,
menghubungi rekan-rekannya, mungkin mencari bantuan hukum atau setidaknya dukungan moral untuk Sarah. Sementara itu, Arman dan wanita yang kini sah menjadi istri sirinya, terlihat lega. Ibu Arman menyunggingkan senyum lebar, bangga. Ia menghampiri Arman, menepuk pundaknya dengan puas. "Bagus, nak. Sekarang kita punya harapan," bisiknya, cukup keras untuk didengar Sarah. Wanita baru itu, yang entah siapa namanya, masih menunduk, namun bahunya sedikit bergetar, entah karena canggung atau rasa bersalah yang disembunyikan. Sarah memejamkan mata. Ia membayangkan kembali 7 tahun ke belakang. Cinta mereka, janji-janji setia, mimpi-mimpi yang dibangun bersama. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Bagaimana bisa seorang pria yang pernah berjanji akan menjaganya, mencintainya seumur hidup, melakukan ini? Di saat ia paling lemah, di saat ia baru saja mempertaruhkan nyawa. Dan di mana cinta itu, ketika seorang anak perempuan, darah dagingnya sendiri, tak dianggap berharga hanya karena jenis kelaminnya? Ia membuka mata. Tatapannya kini bukan lagi penuh kesedihan, melainkan dingin dan hampa. Ia menatap Arman yang kini beranjak mendekati istri sirinya. "Aku harap kau bahagia, Arman." Suara Sarah terdengar serak, namun ada kekuatan baru yang samar di dalamnya. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang tak terhingga. "Aku harap anak laki-laki yang kau tunggu itu bisa menggantikan semua yang kau hancurkan hari ini." Arman tidak menoleh. Ia hanya terdiam sejenak, seolah kata-kata Sarah menggores sesuatu di hatinya. Namun ia segera menghapusnya. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun balasan. Ia hanya melangkah keluar ruangan, diikuti oleh istri siri, Ibu Arman, dan para saksi. Pintu kamar bersalin tertutup di belakang mereka, meninggalkan Sarah sendirian di tengah kedinginan yang menusuk, hanya ditemani deru napas kehidupan baru yang lemah di pelukannya. Kini, di kamar bersalin yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan dan awal sebuah keluarga baru, Sarah merasakan kehampaan yang luar biasa. Hanya ada dia, bayinya, dan puing-puing kepercayaan yang berserakan. Bayi perempuan itu adalah satu-satunya alasan ia harus tetap kuat. Untuknya, ia harus bangkit. Kamar bersalin yang tadinya riuh dengan drama dan air mata kini kembali sunyi mencekam, meninggalkan Sarah seorang diri bersama bayi perempuannya. Keheningan itu terasa lebih memekakan daripada semua makian pedas dan pengkhianatan menyakitkan yang baru saja ia alami. Sarah menatap bayinya yang damai dalam tidurnya, sesekali menggeliat kecil seperti kupu-kupu. Wajah mungil itu begitu sempurna, hidungnya mancung seperti Arman, bibirnya tipis seperti dirinya, kulitnya lembut dan wangi. Bagaimana mungkin makhluk sekecil dan seindah ini bisa menjadi alasan dari kehancuran sebesar ini? Bagaimana bisa ia dianggap tak berharga hanya karena jenis kelaminnya? Dokter Santi kembali masuk beberapa saat kemudian. Wajahnya kini terlihat lebih tenang setelah berbicara dengan pihak rumah sakit. Namun gurat kekhawatiran dan keprihatinan tak bisa disembunyikan dari sorot matanya yang teduh. Ia membawa segelas air hangat dan beberapa butir obat pereda nyeri yang ia letakkan di meja samping ranjang. "Bu Sarah, minum obat ini. Tubuh ibu butuh istirahat total. Dan pikiran ibu juga harus tenang," katanya lembut, sambil menyentuh kening Sarah dengan punggung tangannya. Mengecek suhu tubuhnya. Sentuhan itu, yang tadinya terasa menenangkan, kini justru membuat tangis Sarah pecah tak terbendung. Tangisan yang ia tahan sejak tadi, tangisan yang penuh kepedihan, kekecewaan, dan amarah yang meledak dari kedalaman jiwanya. "Dokter, apa yang harus saya lakukan?" Suara Sarah parau, terisak-isak di antara isak tangisnya. Bagaimana bisa Arman melakukan ini? Setelah semua yang kami lalui bersama, 7 tahun pernikahan, semua pengorbanan saya, ini tidak adil, dokter. Dokter Santi duduk di kursi samping ranjang, meraih tangan Sarah yang bebas dan menggenggamnya erat, memberikan kekuatan melalui sentuhan fisiknya. "Saya turut prihatin, Bu Sarah. Saya sungguh tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi di tempat saya. Di depan mata saya. Ini adalah kekerasan psikis yang sangat berat, dan saya bersaksi atas itu. Tapi Anda harus kuat. Bukan untuk orang lain, tapi demi putri kecil Anda yang tak berdosa ini." Dokter Santi menghela napas panjang. Sorot matanya menunjukkan tekad. "Saya sudah menghubungi bagian hukum rumah sakit.
Mereka akan menghubungi pengacara untuk membantu Anda. Setidaknya untuk memastikan hak-hak Anda dan bayi Anda terlindungi. Anda tidak sendirian. Sarah hanya bisa mengangguk lemah, terlalu lelah untuk berbicara, terlalu kalut untuk berpikir jernih. Pikirannya kalut, seolah benang-benang kusut yang tak bisa diurai. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seburuk ini. Pernikahan yang ia impikan sebagai dermaga terakhir tempatnya berlabuh, kini menjadi lautan badai yang mengancam menenggelamkannya ke dasar jurang keputusasaan. Ia melirik bayinya lagi, Aisyah. Ya, putri kecilnya. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus bangkit. Bukan demi Arman, bukan demi mertuanya, tapi demi anak ini, demi kehidupan baru yang harus ia lindungi. Selama beberapa hari berikutnya di rumah sakit, kondisi Sarah terasa seperti terperangkap di antara dua dunia yang kontras. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan tak terkira setiap kali mendekap putrinya, merasakan sentuhan kulit ke kulit yang ajaib, mencium aroma rambut bayinya yang lembut, dan menatap mata kecil Aisyah yang jernih. Nama Aisyah terpilih untuk putri kecilnya, nama yang mengandung makna, kehidupan, dan kemakmuran. Sebuah doa dan harapan di tengah badai yang melanda hidupnya. Di sisi lain, bayangan Arman dan istri sirinya terus menghantuinya seperti mimpi buruk di siang bolong. Ia tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arman dan wanita itu muncul. Setiap kali pintu kamar berderit, ia selalu berharap Arman akan kembali, datang meminta maaf, menjelaskan semuanya, memeluknya dan mengatakan ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi Arman tidak pernah datang. Hanya ibu Arman yang muncul sekali, itu pun hanya untuk memastikan Sarah baik-baik saja agar bisa segera pulang dan tidak menghabiskan banyak biaya. Dengan nada dingin yang selalu terselip sindiran tentang betapa sulitnya memiliki cucu perempuan. Dokter Santi dan para perawat yang telah menjadi saksi mata kejadian itu, menjadi satu-satunya sumber dukungannya di rumah sakit. Mereka berbicara dengannya, mendengarkan setiap keluh kesahnya dengan sabar, memberikan semangat dan kekuatan. Mereka juga membantu Sarah untuk tetap tegar menghadapi bisikan dan tatapan iba dari beberapa pengunjung rumah sakit atau staf lain yang entah bagaimana sudah mengetahui tentang kejadian dramatis itu. Rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan dan pemulihan, justru menjadi saksi bisu kehancuran hidupnya. Tempat ia harus memulai proses penerimaan yang menyakitkan. Sore hari di hari keempat setelah melahirkan, saat Sarah sedang menyusui Aisyah dengan perasaan campur aduk, teleponnya berdering nyaring. Nama, Arman, muncul di layar ponselnya. Jantung Sarah berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia ragu mengangkatnya, jarinya melayang di atas ikon jawab, namun nalurinya menyuruhnya untuk menjawab. Ia ingin tahu apa lagi yang akan Arman lakukan. Sarah, suara Arman terdengar datar, nyaris tanpa emosi, seperti robot. Kamu sudah bisa pulang besok. Bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah perintah. Sarah terdiam sejenak, menahan napasnya. Pulang kemana? Tanyanya, suaranya dingin dan serak, penuh dengan sarkasme yang disembunyikan. Ke rumah kita? Atau ke rumah istrimu yang baru? Apakah kalian akan mengadakan pesta syukuran di sana? Hening di ujung sana. Sarah bisa merasakan Arman ragu, atau mungkin mencari kata-kata yang tepat. Lalu, Arman menjawab, suaranya sedikit lebih berat. Kita perlu bicara. Besok, setelah kamu pulang, aku akan siapkan semuanya. Siapkan apa, Arman? Sarah mendesak, amarahnya kembali memuncak, tak sanggup lagi menahan diri. Apalagi yang kau siapkan untuk menghancurkanku? Kita perlu bicara tentang masa depan. Termasuk tentang Aisyah, jawab Arman, dan kali ini, ada nada penekanan yang mencurigakan pada nama putrinya. Seolah Aisyah adalah bagian dari masalah yang harus diselesaikan, sebuah beban yang harus disingkirkan. Telepon itu terputus sepihak. Sarah menatap ponselnya dengan hampa, air matanya kembali membasahi pipi. Perbincangan tentang masa depan, ini tidak akan mudah. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum berakhir. Ia baru saja keluar dari pusat pusarannya. Dan besok, ia harus kembali menghadapinya, tanpa perisai, hanya dengan satu-satunya harta berharganya, Aisyah, putri kecilnya. Esok harinya, udara pagi terasa dingin dan menusuk,
seolah alam pun berduka atas apa yang menimpa Sarah. Rumah sakit, yang selama beberapa hari menjadi satu-satunya tempat aman bagi Sarah dari dunia luar, kini terasa seperti penjara yang baru saja melepaskannya. Namun, kebebasan yang ia rasakan adalah semu, palsu. Ia tahu betul ia pulang bukan ke rumah yang hangat, melainkan ke medan perang yang baru, yang mungkin lebih kejam dari proses persalinan. Dokter Santi dan beberapa perawat, dengan wajah-wajah penuh empati, mengantar Sarah dan Aisyah ke lobi utama rumah sakit. Mereka memberikan tatapan dukungan, bisikan-bisikan penguatan, dan pelukan perpisahan yang hangat. "Anda kuat, Bu Sarah. Kami akan selalu mendukung Anda," bisik Dokter Santi, tangannya menepuk lembut bahu Sarah, seolah bisa membaca setiap ketakutan yang kini bergemuruh di mata Sarah. Sebuah taksi sudah menunggu di depan pintu masuk. Sopir yang sopan dan sigap membantu Sarah memasukkan tas berisi perlengkapan bayi dan pakaiannya ke bagasi. Jantung Sarah berdebar kencang, memukul-mukul dadanya, saat taksi itu mulai melaju perlahan, menjauhi gedung putih rumah sakit yang menjulang. Setiap meter yang ditempuh seolah membawa ia semakin dekat ke jurang kehancuran yang menunggu di rumahnya. Ia memejamkan mata erat-erat, memeluk Aisyah yang kini tertidur pulas di gendongannya, mendekap erat tubuh mungil itu. Bau khas bayi Aisyah, perpaduan aroma bedak bayi dan susu, adalah satu-satunya pelipur lara yang tersisa di tengah kecamuk hatinya yang hancur. Setibanya di depan rumah mereka, rumah yang dulu ia hias dengan penuh cinta, tempat ia dan Arman membangun mimpi-mimpi masa depan, menanam benih-benih kebahagiaan, Sarah merasakan nyeri yang luar biasa, lebih sakit dari sayatan sesar yang masih terasa. Pagar putih yang familiar, taman kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati, jendela-jendela yang biasa memancarkan kehangatan dan cahaya tawa, kini terasa asing, dingin, dan penuh kenangan pahit yang menusuk. Ini bukan lagi rumahnya. Ini adalah rumah yang telah dikhianati, tempat kebahagiaannya dibantai secara keji. Sopir taksi membunyikan klakson pelan, hanya sekali. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Bukan Arman yang keluar menyambutnya, melainkan seorang asisten rumah tangga yang baru dipekerjakan Arman beberapa bulan terakhir. Wanita itu, Mbak Minah, tampak canggung dan langsung menunduk, menghindari tatapan mata Sarah, seolah ia adalah pelaku kejahatan. "Silakan masuk, Bu Sarah," ucap Mbak Minah dengan suara pelan, nyaris berbisik. Ia segera mengambilkan tas Sarah dari bagasi taksi, dan mulai membawa barang-barang ke dalam dengan tergesa-gesa. Sarah melangkah masuk dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeret beban tak terlihat. Ruang tamu tampak sama seperti saat ia pergi, namun suasananya berbeda drastis. Aura kehangatan dan kebersamaan telah lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang mencekam, seolah ia masuk ke dalam lemari es. Sebuah firasat buruk merayapi punggungnya. Ia melangkah perlahan menuju kamar utama mereka, kamar yang selama ini menjadi saksi bisu cinta, tawa, dan tangis mereka berdua. Di sana, di tengah ranjang king size yang dulu mereka pilih bersama, duduklah Arman. Di sampingnya, Ibu Arman duduk tegak, dengan ekspresi puas yang familiar. Sorot matanya seperti seekor predator yang berhasil menerkam mangsanya. Dan yang paling menghantam Sarah, di sofa dekat jendela yang dulu sering ia gunakan untuk membaca, wanita asing yang kemarin sah menjadi istri siri Arman itu, duduk menunduk, dengan perut yang semakin terlihat membuncit, tak bisa disembunyikan lagi. Ini adalah pemandangan yang paling mengerikan bagi Sarah, lebih dari sekadar mimpi buruk. Seluruh kekejaman itu kini nyata, terpampang di depan matanya. Sebuah keluarga baru telah terbentuk dengan begitu cepat, menginjak-injak puing-puing keluarganya sendiri tanpa belas kasihan. Air mata yang tadinya sudah mengering kini kembali menggenang, mendesak ingin tumpah, namun Sarah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menumpahkannya. Ia harus kuat. Tidak boleh terlihat lemah di depan mereka. "Demi Aisyah." "Duduk, Sarah," perintah Arman, suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing yang tidak ia kenal. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun untuk melihat Aisyah yang ada di gendongan Sarah. Tidak ada tatapan rindu atau kebahagiaan seorang ayah. Sarah berdiri tegak, memeluk Aisyah erat-erat, menjadikan bayinya sebagai perisai dan kekuatannya. "Untuk apa aku duduk, Arman?" Suaranya bergetar, namun ada keteguhan yang muncul dari rasa sakit yang tak tertahankan. "Untuk melihat drama apa lagi yang kalian siapkan?"
Pertunjukan penghinaan apalagi yang akan kalian sajikan? Ibu Arman mendengus kasar. Jangan banyak tingkah. Kami sudah menunggumu untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, kamu sudah melahirkan anak perempuan. Tidak ada gunanya bagi keluarga ini. Hanya menambah masalah saja. Kata-kata mertuanya bagai pisau tajam yang kembali ditusukkan ke luka yang masih menganga lebar di hati Sarah. Sarah hanya bisa menatap Arman, mencari sisa-sisa kemanusiaan di mata suaminya yang dulu ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh, tak tergoyahkan. Ia tahu, ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran untuk harga dirinya, untuk haknya, dan yang terpenting, untuk masa depan putri kecilnya. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang menyesakkan, bagaikan udara di ambang badai besar. Setiap hembusan napas yang dikeluarkan oleh Sarah terasa berat, seolah membawa beban tak kasat mata yang mencekik. Ia masih berdiri tegak, memeluk Aisyah erat-erat di dadanya, seolah putrinya adalah satu-satunya perisai dan benteng dari racun yang menguar di sekelilingnya. Matanya yang merah dan bengkak akibat tangisan panjang menatap lurus ke arah Arman, menuntut penjelasan, menuntut keadilan, menuntut jawaban atas pengkhianatan yang tak termaafkan ini. Baiklah, karena kamu sudah di sini, mari kita selesaikan ini. Suara Arman memecah keheningan yang mencekam, terdengar datar dan tanpa emosi, seolah ia adalah seorang hakim yang akan menjatuhkan putusan, bukan seorang suami yang berbicara pada istrinya sendiri. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Demi kebaikan semua pihak, terutama ibu dan calon anakku nanti, kita harus berpisah. Kata, berpisah, itu menohok Sarah, menusuk hingga ke ulu hati. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia sudah menduganya. Mendengar langsung dari mulut Arman terasa seperti ribuan jarum panas yang menusuk seluruh organ tubuhnya. Berpisah. Sarah mengulang, suaranya parau, penuh ketidakpercayaan yang membingungkan. Setelah 7 tahun pernikahan, Arman? Dan kau ucapkan ini di depan putri kita yang baru lahir, yang bahkan belum genap seminggu? Setelah semua janji-janji manismu. Ibu Arman, yang sedari tadi menyimak dengan raut wajah puas, kini menyeringai lebar. Senyum kemenangannya begitu jelas dan menjijikan. Itu yang terbaik, Sarah. Kamu tidak bisa memberikan cucu laki-laki untuk keluarga kami, untuk meneruskan nama besar ini. Dan Arman sudah menemukan penggantimu. Dia bahkan sudah hamil. Nadanya penuh kemenangan, seolah ini adalah sebuah kompetisi yang telah ia menangkan dengan mudah, dan Sarah adalah pihak yang kalah telak. Wajah wanita yang kini adalah istri siri Arman, yang bernama Maya, sedikit terangkat. Ada gurat malu yang samar di wajahnya, namun matanya mencuri pandang ke arah perutnya yang membuncit, seolah ingin memamerkan kemenangannya. Sarah melihat tatapan itu, dan rasa mual menyeruak di perutnya, mengalahkan sisa-sisa mual pasca persalinan. Lalu, bagaimana dengan Aisyah? Tanya Sarah, suaranya mengeras, menahan tangis yang kembali mendesak, kini bercampur dengan amarah yang mendidih. Ia memeluk Aisyah lebih erat, mencium puncak kepala mungil putrinya. Apakah dia juga akan kalian buang? Karena dia perempuan? Apakah dia tidak berhak memiliki ayahnya? Arman? Ayah kandungnya sendiri. Arman menatap Aisyah sekilas, tatapan yang begitu dingin hingga membuat Sarah merinding, seolah menatap benda mati. Soal Aisyah, aku akan menanggung nafkahnya seperlunya. Tapi dia akan ikut denganmu. Aku tidak mau dia mengganggu kehidupanku yang baru. Ada penekanan yang jelas pada frasa, kehidupanku yang baru. Seolah kehidupan lamanya bersama Sarah dan Aisyah adalah sebuah kesalahan yang harus segera dilupakan. Apa? Sarah terkesiap, dadanya sesak. Nafkah seperlunya? Mengganggu kehidupannya yang baru? Ini bukan lagi hanya tentang anak laki-laki atau perempuan. Ini adalah tentang pembuangan, tentang penolakan total terhadap darah dagingnya sendiri. Kau tegas sekali, Arman. Dia darah dagingmu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal sekejam dan sedingin itu? Di mana hatimu? Sudah. Jangan banyak drama. Sarah, potong Ibu Arman, suaranya membentak tajam. Lagi pula, ada syaratnya kalau kamu ingin nafkah dariku atau Arman. Kamu harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Tidak akan ada harta gonogini,
tidak ada tuntutan nafkah iddah, hanya nafkah anak seperlunya. Dan kamu harus pergi dari rumah ini secepatnya. Rumah ini akan kami siapkan untuk keluarga baru Arman dan calon cucu laki-lakiku." Hancur sudah seluruh harapan Sarah. Ia tidak hanya akan diceraikan secara sepihak, tetapi juga diusir dari rumahnya sendiri, rumah yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Dan yang terpenting, hak atas putrinya, Aisyah, bahkan nyaris direnggut secara tak langsung, diremehkan, dan direduksi menjadi sekadar nafkah seperlunya. Mereka ingin Sarah pergi tanpa jejak, tanpa hak, tanpa apapun. Air mata Sarah kini mengalir deras, namun kali ini bercampur dengan amarah dan tekad yang membara. Memadamkan keputusasaan. Ia melihat wajah mungil Aisyah yang kini bergerak dan membuka mata, menatap ibunya dengan tatapan polos dan penuh kepercayaan. Sebuah kekuatan tak terduga muncul dari dalam diri Sarah. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan membiarkan mereka menginjak-injaknya dan putri kecilnya begitu saja. Tidak akan, kata Sarah, suaranya pelan namun penuh ketegasan yang mengejutkan Arman dan Ibu Arman. Bahkan Maya pun mengangkat wajahnya sedikit, terkejut. Aku tidak akan menandatangani apapun, sebelum semua hak Aisyah dan diriku terjamin secara hukum, dengan adil. Dan aku tidak akan pergi dari rumah ini sebelum aku mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kami. Sebuah percikan perlawanan baru saja menyala di mata Sarah, membakar sisa-sisa kerapuhannya. Pertempuran sesungguhnya untuk harga diri, untuk keadilan, dan untuk masa depan putri kecilnya, baru saja dimulai. Ketegasan Sarah yang tiba-tiba meluncur dari bibirnya membuat Arman dan Ibu Arman terdiam sejenak. Rahang mereka mengeras, dan mata mereka membelalak tak percaya. Mereka jelas tidak menyangka Sarah akan melawan, apalagi dengan nada setegas itu. Selama ini, Sarah selalu dikenal sebagai pribadi yang penurut, lembut, dan nyaris tidak pernah membantah, terutama pada Arman dan mertuanya. Namun, rasa sakit yang teramat sangat, pengkhianatan yang tak terlukiskan, telah melahirkan sebuah keberanian yang tak pernah ia duga ada dalam dirinya. Ia menatap mereka satu persatu. Wajahnya mungkin pucat pasi karena kelelahan pasca melahirkan dan tekanan emosional. Namun matanya memancarkan tekad membara yang tak bisa dipadamkan. "Kamu bicara apa, Sarah?" Ibu Arman akhirnya berseru. Wajahnya kembali memerah padam, urat di lehernya menonjol. "Berani sekali kamu. Mau melawan mertua dan suamimu sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Hanya seorang wanita yang mandul dan tak bisa memberiku cucu laki-laki. Saya adalah istri sah Arman di mata hukum dan Tuhan. Dan saya adalah ibu dari anak ini," jawab Sarah tegas, suaranya kini lebih stabil, meskipun ada getaran emosi yang tak bisa ia sembunyikan di dalamnya. "Saya berhak atas keadilan, dan anak saya berhak atas ayahnya, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan." Arman hanya menatap Sarah dengan ekspresi kosong, seolah ia belum bisa memproses perubahan sikap istrinya yang drastis. Ada kilasan kebingungan di matanya, seolah ia melihat orang asing. Maya, istri sirinya, menunduk semakin dalam, berusaha keras untuk menghilang dari pandangan, berharap tanah menelannya. Pertengkaran ini jelas bukan pemandangan yang ingin ia saksikan atau menjadi bagian darinya. Tiba-tiba, suara bel pintu terdengar nyaring dan panjang, memecah ketegangan yang mencekik. Semua mata di ruangan itu sontak tertuju ke pintu utama. Mbak Minah, yang sedari tadi berdiri mematung di dekat dapur, segera beranjak dengan langkah gugup untuk membukakan pintu. Tak lama kemudian, sebuah suara familiar yang menenangkan terdengar dari arah pintu masuk. "Permisi, apakah ini kediaman Bapak Arman dan Ibu Sarah?" Itu suara Dokter Santi. Jantung Sarah berdesir, merasakan sedikit harapan yang tumbuh. Dokter Santi tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi berwarna gelap, memegang sebuah tas kerja kulit. Wajahnya terlihat tenang, berwibawa, namun memancarkan aura ketegasan. Di belakang mereka, terlihat dua orang lagi yang tak dikenal. Salah satunya memegang kamera profesional, sementara yang lain membawa sebuah mikrofon kecil. Ibu Arman dan Arman sama-sama terkejut melihat kehadiran Dokter Santi, apalagi dengan rombongan yang tak biasa dan terlihat sangat resmi itu. Ekspresi terkejut mereka tergambar jelas. "Dokter Santi? Ada apa ini?"
"Kenapa Anda ke sini?" seru Ibu Arman, nadanya ketus dan curiga. Dokter Santi melangkah masuk dengan tenang, meskipun matanya memancarkan ketegasan yang tak main-main. Ia menatap Sarah dengan sorot dukungan yang tulus, sebuah isyarat bahwa Sarah tidak sendirian. Lalu, ia beralih ke Arman dan Ibu Arman. "Saya datang untuk memastikan kondisi pasien saya, Ibu Sarah, dan bayinya. Dan saya membawa seseorang yang akan membantu Ibu Sarah untuk mendapatkan hak-haknya setelah kejadian yang tidak etis kemarin di rumah sakit." Dokter Santi menunjuk pria bersetelan rapi di sampingnya. "Ini Bapak Rahardian, seorang pengacara terkemuka dari firma hukum yang bekerja sama dengan rumah sakit kami untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang tidak adil." Seketika, suasana menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Arman dan Ibu Arman tampak terkesiap, wajah mereka memucat. Pengacara? Mereka tidak menyangka Sarah, yang selama ini mereka anggap lemah, akan bertindak sejauh ini, bahkan dengan dukungan dari pihak rumah sakit. Mata Ibu Arman membelalak kaget, sementara Arman terlihat menelan ludah, jelas merasa terpojok. Maya pun terlihat mengangkat wajahnya sedikit, memandang takut-takut ke arah rombongan yang baru datang itu. Bapak Rahardian maju selangkah, memperkenalkan diri dengan sopan namun tegas, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Rahardian. Saya adalah kuasa hukum resmi Ibu Sarah. Kedatangan kami di sini adalah untuk membahas penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun, jika tidak memungkinkan, atau jika hak-hak klien kami tidak terpenuhi secara adil, kami akan menempuh jalur hukum untuk memastikan hak-hak Ibu Sarah dan putri beliau, Nona Aisyah, terpenuhi sepenuhnya sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia." Ia melirik ke arah Maya yang sedang hamil dengan perutnya yang membuncit, membuat Maya semakin menunduk. Termasuk hak atas nafkah istri dan anak, harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan, hak asuh anak, dan semua kompensasi atas tindakan pengkhianatan yang telah merugikan klien kami secara fisik dan psikis. Kehadiran pengacara dan tim pendampingnya itu bagai tamparan keras yang tak terlihat bagi Arman dan Ibu Arman. Mereka menyadari bahwa Sarah tidak lagi sendirian. Dukungan tak terduga ini memberikan kekuatan baru yang luar biasa bagi Sarah. Ia merasakan semangatnya kembali pulih, seolah ada bala bantuan yang datang di saat ia paling terpojok dan putus asa. Kini, ia tidak hanya melawan demi dirinya sendiri, tetapi juga ada orang-orang profesional di belakangnya yang siap membantunya berjuang untuk keadilan. Pertempuran hukum yang panjang dan melelahkan mungkin akan segera dimulai, tapi Sarah kini memiliki sekutu yang kuat. Kehadiran pengacara Bapak Rahardian dan timnya seketika mengubah dinamika di ruangan itu secara drastis. Ketegangan yang tadinya hanya berpusat pada Sarah, kini menyebar dan melingkupi Arman serta Ibu Arman, menciptakan aura permusuhan yang dingin dan mencekam. Ibu Arman, yang biasanya paling vokal dan mendominasi, tampak kaget, gelisah, dan untuk pertama kalinya, sedikit ketakutan. Ia melirik Arman dengan panik, seolah meminta instruksi atau jalan keluar. Arman sendiri, yang tadinya angkuh dan dingin, kini terlihat pucat pasi, salah tingkah, dan nyaris tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Maya, istri siri Arman, semakin menciut di sofa, wajahnya menunduk dalam-dalam, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, berharap menjadi tak terlihat. "Maaf, Pak Arman, ini bukan drama yang bisa Anda atur sesuka hati. Ini adalah permasalahan hukum yang serius," kata Bapak Rahardian dengan suara tenang namun penuh otoritas. Setiap katanya terdengar jelas dan mengikat. "Rumah sakit tempat Ibu Sarah melahirkan telah menunjuk kami untuk mendampingi beliau, mengingat ada indikasi kuat kekerasan psikis dan diskriminasi yang beliau alami di dalam lingkungan rumah sakit. Perlu Anda ketahui, rumah sakit kami sangat menjunjung tinggi hak-hak pasien dan menolak segala bentuk kekerasan." Ia menekankan kata-kata terakhir, membuat Ibu Arman tersentak, seolah baru saja disiram air dingin. Tindakan yang Bapak lakukan kemarin di kamar bersalin, serta niat Bapak untuk menceraikan Ibu Sarah di saat beliau baru melahirkan hanya karena jenis kelamin anak, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan memiliki konsekuensi hukum serius di Indonesia. Arman akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar parau dan sedikit gemetar. "Apa maksud Anda? Ini masalah rumah tangga saya. Anda tidak punya hak ikut campur dalam urusan pribadi kami," protesnya,
berusaha menegakkan harga diri yang mulai goyah. Tentu saja bisa, Pak Arman, balas Bapak Rahardian tanpa jeda, ekspresinya datar namun tajam. Ketika sebuah masalah rumah tangga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan diskriminasi, apalagi terhadap seorang wanita yang baru melahirkan dan sangat rentan secara fisik maupun mental, maka hukum berhak ikut campur. Bahkan berkewajiban. Kami memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, termasuk kesaksian Dr. Santi dan rekaman video dari kamera tersembunyi yang biasa kami gunakan untuk mendokumentasikan kasus-kasus sensitif seperti ini, terkait insiden memalukan di rumah sakit kemarin. Mendengar kata rekaman video, wajah Arman semakin memucat, darah seolah lenyap dari wajahnya. Ibu Arman terkesiap kaget, mata melotot lebar, rahangnya mengendur. Mereka jelas tidak menyangka rumah sakit akan memiliki bukti sekuat itu. Mereka mengira semua akan berakhir dengan intimidasi seperti biasa, dan Sarah akan menyerah tanpa perlawanan. Kami datang ke sini dengan tujuan utama untuk mencari solusi damai demi kebaikan semua pihak, terutama untuk putri Anda, Nona Aisyah, yang tak berdosa. Lanjut Bapak Rahardian, pandangannya beralih ke Aisyah yang masih tertidur pulas di pelukan Sarah. Kami menawarkan beberapa poin negosiasi terkait hak-hak Ibu Sarah dan Nona Aisyah, meliputi hak asuh penuh atas Nona Aisyah yang akan jatuh ke tangan Ibu Sarah, nafkah bulanan yang layak dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup Nona Aisyah hingga dewasa, pembagian harta gonogini yang adil sesuai kontribusi Ibu Sarah selama pernikahan, serta kompensasi atas kerugian imaterial yang Ibu Sarah alami akibat tekanan psikis dan pengkhianatan ini. Ibu Arman yang tadinya terdiam, tiba-tiba maju satu langkah, menunjuk Sarah dengan jari gemetar penuh amarah. Tidak bisa. Tidak ada harta gonogini. Wanita mandul itu tidak pantas mendapatkan apapun. Dan dia tidak bisa mengambil cucuku. Cucu satu-satunya. Maaf, Ibu, potong Bapak Rahardian dengan tegas, menatap lurus ke mata Ibu Arman tanpa berkedip, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Putri yang baru lahir itu adalah cucu Ibu juga. Darah daging Arman. Dan di mata hukum Indonesia, hak asuh akan jatuh kepada ibu kandungnya, terutama dalam kondisi seperti ini di mana ayahnya terbukti melakukan pengkhianatan dan penelantaran secara psikis. Mengenai harta gonogini, kami memiliki bukti kuat mengenai kontribusi finansial dan non-finansial Ibu Sarah selama pernikahan, termasuk pengelolaan keuangan keluarga. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, saya jamin semua akan dibuka lebar-lebar di depan umum, termasuk detail alasan perceraian yang disebabkan oleh obsesi Bapak Arman memiliki anak laki-laki dan pernikahan siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di saat istri sah baru melahirkan. Ancaman untuk membuka kasus ini ke publik, ditambah dengan kemungkinan mereka kehilangan muka, reputasi, dan kehormatan keluarga di mata kolega serta kerabat, jelas menghantam Arman dan Ibu Arman dengan sangat keras. Mereka saling pandang dengan panik, kekhawatiran terlihat jelas di wajah mereka. Mereka tahu, citra keluarga mereka, yang selalu diidam-idamkan, sangat penting di mata masyarakat. Bagaimana, Pak Arman? Tanya Bapak Rahardian, nadanya kini lebih mendesak dan tidak memberikan ruang untuk penolakan. Ia kemudian menunjuk ke arah dua orang yang membawa kamera dan mikrofon. Tim kami siap untuk merekam setiap detail dan kesaksian jika diperlukan untuk bukti persidangan. Kami juga siap untuk memanggil saksi-saksi lain yang melihat insiden kemarin di rumah sakit. Sarah menatap mereka dengan tatapan yang kini penuh harapan, meskipun matanya masih sembab. Ia melihat ketakutan yang jelas di mata Arman, sebuah reaksi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ini adalah titik balik. Ia tidak lagi sendirian, dan suaranya kini memiliki kekuatan yang tak bisa mereka abaikan. Pertempuran hukum yang panjang mungkin akan dimulai, tapi Sarah kini memiliki sekutu yang kuat dan berani. Wajah Arman memucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ibu Arman tergagap, sorot matanya yang tadinya penuh amarah kini berganti dengan kepanikan. Ancaman Bapak Rahardian untuk membawa kasus ini ke ranah publik, lengkap dengan bukti video dari rumah sakit dan kesaksian Dr. Santi, jelas menjadi kartu as yang tak mereka duga. Citra keluarga, bagi Ibu Arman, adalah segalanya. Sebuah tameng sosial yang harus dijaga mati-matian. Ia tak bisa membayangkan bagaimana pandangan tetangga, rekan arisan elitnya, dan para kolega bisnis suaminya jika skandal memalukan ini terbongkar dan menjadi santapan berita. Ini tidak perlu sampai ke pengadilan,
Pak Rahardian, kata Arman akhirnya, suaranya sedikit gemetar, mencoba mengendalikan situasi yang mulai lepas kendali dari genggamannya. Ia melirik Sarah dengan tatapan campur aduk antara amarah yang tertahan, kekalahan, dan sedikit kebencian. Kita bisa bicara baik-baik, secara kekeluargaan. Tentu saja bisa, Pak Arman. Itu tujuan utama kami datang ke sini, jawab Bapak Rahardian tenang, namun tanpa sedikit pun meredakan ketegasannya. Nada suaranya tetap profesional dan dingin. Namun, baik-baik, di sini berarti adil bagi kedua belah pihak, terutama bagi Ibu Sarah dan putri beliau yang baru lahir, yang telah menjadi korban dari tindakan yang tidak pantas. Kami akan memastikan semua hak beliau terpenuhi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map tebal berisi beberapa lembar dokumen hukum. Kami telah menyiapkan draft proposal penyelesaian. Mari kita diskusikan poin-poinnya satu persatu. Ibu Arman menyambar proposal itu dari tangan Bapak Rahardian dengan gerakan kasar. Matanya melotot saat membaca isinya yang tertera jelas. Apa ini? Hak asuh sepenuhnya untuk Sarah? Nafkah puluhan juta. Gonogini dibagi 2. Kalian gila, teriaknya, hampir merobek kertas itu dengan gemas. Mana mungkin. Sarah tidak bekerja. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak pantas mendapatkan sebanyak itu dari harta anakku. Maaf, Ibu, potong Bapak Rahardian dengan lugas, suaranya tetap datar dan profesional, seolah menghadapi argumen klise yang sudah biasa ia dengar. Kontribusi seorang ibu rumah tangga dalam menjaga dan mengelola rumah tangga, serta mendukung suami, adalah kontribusi yang sah dan bernilai dalam pembagian harta gonogini. Apalagi Ibu Sarah telah mengabdikan diri selama 7 tahun pernikahan tanpa bekerja di luar, fokus untuk mencoba mendapatkan keturunan demi memenuhi keinginan keluarga Anda. Itu adalah investasi waktu, tenaga, dan emosi yang besar dan tak ternilai harganya di mata hukum. Sarah, yang tadinya hanya menyimak perdebatan itu dengan tatapan kosong, kini memberanikan diri untuk berbicara. Sebuah kekuatan baru muncul dari dalam dirinya. Dan untuk nafkah Aisyah, saya tidak akan menawar. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, Arman, tanpa harus mengemis dari kalian. Dia adalah darah dagingmu. Tidak peduli apa jenis kelaminnya. Kalian tidak bisa hanya menelantarkannya begitu saja. Suaranya terdengar lebih kuat dan tegas dari yang ia duga, membuat Arman dan Ibu Arman sedikit terkejut. Arman menghela napas berat, tangannya mengusap wajahnya frustrasi. Ia tahu ia berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia takut pada ancaman hukum dan publikasi yang akan merusak reputasinya sebagai seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Ia membayangkan artikel-artikel berita yang akan mencoreng namanya. Di sisi lain, ia juga masih terpengaruh oleh dominasi kuat ibunya dan obsesi turun-temurun untuk memiliki anak laki-laki. Ia melirik Maya, yang kini terlihat sangat tidak nyaman, bahkan sedikit ketakutan melihat perdebatan sengit ini. Maya seolah baru menyadari betapa rumitnya situasi yang ia masuki. Bagaimana, Men? Jangan biarkan dia menekanmu. Kita bisa melawan. Mereka tidak punya bukti kuat untuk semua tuntutan itu, desak Ibu Arman, mencoba membangkitkan perlawanan Arman, seolah ia bisa memenangkan perang ini hanya dengan gertakan. Maaf, Ibu. Kami memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan, bahkan lebih dari cukup. Bapak Rahardian memotong dengan sopan namun tajam, tatapannya menyiratkan keyakinan penuh. Dan kami yakin akan memenangkannya. Kami juga siap untuk mengajukan tuntutan tambahan terkait kekerasan verbal dan psikis yang dialami Ibu Sarah yang terbukti telah menyebabkan trauma. Saya yakin Ibu tidak ingin nama baik keluarga Anda, yang selama ini Anda jaga, tercoreng oleh skandal persidangan yang akan menjadi konsumsi publik, bukan? Kata-kata, skandal persidangan, tampaknya menjadi pukulan telak terakhir bagi Ibu Arman. Wajahnya yang tadinya merah padam kini berubah menjadi pucat pasi karena cemas. Ia membayangkan semua pandangan menghakimi, bisik-bisik, dan gunjingan di kalangan sosialita dan kerabatnya. Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi ego semata. Arman akhirnya mengangkat tangannya, mencoba menenangkan ibunya yang kini mulai panik. Baik, Bu. Kita dengarkan dulu, jangan emosi, katanya, suaranya mengandung nada putus asa dan kelelahan.
Ia menatap Bapak Rahardian, mengangguk pasrah. Apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak sampai ke pengadilan? Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Senyum tipis dan nyaris tak terlihat tersungging di bibir Bapak Rahardian. Ini adalah celah yang ia tunggu. Sarah merasakan sedikit kelegaan yang samar, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat, meskipun pertempuran belum usai. Diskusi panas itu berlanjut, dengan setiap pihak mencoba mempertahankan posisinya. Namun kali ini, Sarah tidak lagi sendirian dan tak berdaya. Ia memiliki suara, dan suara itu kini didukung oleh kekuatan hukum yang tak bisa mereka abaikan. Ruangan yang tadinya diwarnai ketegangan kini bergeser menjadi arena negosiasi yang sengit. Atmosfernya terasa seperti medan perang diplomatik, di mana setiap kata adalah bidak catur yang strategis. Bapak Rahardian, dengan tenang namun penuh otoritas, mulai membacakan poin-poin tuntutan yang tertera jelas di dalam draft proposal yang telah disiapkan timnya. Setiap poin adalah sebuah gertakan yang terukur, sebuah desakan yang membuat Arman dan Ibu Arman semakin terpojok, seolah terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Poin pertama, mengenai hak asuh, jelas Bapak Rahardian, pandangannya lurus menatap Arman. Hak asuh penuh atas Nona Aisyah akan berada di tangan Ibu Sarah. Bapak Arman memiliki hak kunjungan yang diatur secara adil dan disepakati bersama. Namun tidak ada hak untuk membawa Nona Aisyah tanpa persetujuan tertulis dari Ibu Sarah. Selain itu, ia melanjutkan, Ibu Sarah akan menjadi pengambil keputusan utama terkait pendidikan, kesehatan, dan masa depan Nona Aisyah, mengingat statusnya sebagai ibu kandung dan kondisi yang terjadi. Tidak bisa begitu, seru Ibu Arman, suaranya melengking. Wajahnya merah padam, dan tangannya mengepal. Dia cucu saya. Saya juga punya hak. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengurusnya dengan baik? Dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap. Ibu Sarah adalah ibu kandungnya, dan berdasarkan catatan rumah sakit serta observasi langsung, beliau sangat telaten dan peduli terhadap bayinya. Potong Dokter Santi, yang selama ini dia menyimak, kini ikut bersuara, membela Sarah. Lagi pula, kekhawatiran itu tidak berdasar, Ibu. Kami sudah menilai kondisi psikis dan fisik Ibu Sarah, dan beliau sangat mampu untuk merawat putrinya. Arman hanya menghela napas berat, matanya melirik ibunya dengan ekspresi putus asa. Ia tahu ia berada di posisi yang sangat sulit, tertekan dari dua sisi yang sama-sama kuat. Poin kedua, nafkah bulanan untuk Nona Aisyah, lanjut Bapak Rahardian, tanpa memedulikan interupsi Ibu Arman, tetap fokus pada proposalnya. Mengingat standar hidup Bapak Arman yang tinggi, serta kebutuhan Nona Aisyah ke depan yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya hingga ia mandiri, kami mengusulkan angka sebesar 50 juta rupiah per bulan, yang akan ditransfer langsung ke rekening Ibu Sarah tanpa penundaan. Angka ini akan dievaluasi setiap 2 tahun sekali sesuai inflasi dan kebutuhan perkembangan anak. Ini untuk memastikan masa depan Nona Aisyah terjamin. 50 juta. Ibu Arman menjerit histeris, suaranya memekakkan telinga. Kalian merampok. Itu terlalu besar. Sarah tidak pantas mendapatkan itu. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Itu adalah standar nafkah yang pantas, Ibu, mengingat penghasilan dan aset Bapak Arman yang terdaftar di berbagai perusahaan. Dan perlu ditekankan, ini adalah untuk Nona Aisyah, bukan untuk Ibu Sarah secara pribadi. Balas Bapak Rahardian datar, suaranya tetap terkontrol sempurna. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, hakim bisa saja memutuskan lebih dari itu, tergantung pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kami juga menuntut pembayaran uang pangkal sebesar 100 juta rupiah sebagai jaminan awal nafkah dan kompensasi awal. Mendengar angka-angka fantastis tersebut, Arman tersentak. Ia mulai menghitung cepat di otaknya. Ini jauh di atas perkiraannya, bahkan mungkin lebih besar dari apa yang ia siapkan untuk keluarga barunya. Maya, yang duduk di sofa, terlihat semakin pucat dan gelisah, seolah baru menyadari dampak finansial dari keputusannya. Poin ketiga, harta gonogini. Bapak Rahardian melanjutkan, nadanya sedikit menajam. Kami menuntut pembagian 50-50 dari seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan, termasuk properti, kendaraan mewah, tabungan, dan investasi. Kami memiliki data lengkap mengenai seluruh aset Bapak Arman yang masuk dalam kategori harta bersama.
Arman menggebrak meja kecil di depannya dengan kepalan tangan. Emosinya mulai memuncak. Tidak. Rumah ini atas namaku. Dan tabungan itu hasil kerjaku sendiri. Sarah tidak punya kontribusi apa-apa. Maaf, Pak Arman, ujar Bapak Rahardian tegas, tatapannya menusuk. Meskipun atas nama Bapak, namun jika diperoleh selama pernikahan dan Ibu Sarah berkontribusi dalam mengelola rumah tangga, mendukung karir Bapak, serta mengurus semua kebutuhan rumah tanpa upah, maka itu adalah harta bersama yang wajib dibagi dua. Kami memiliki bukti laporan keuangan, jejak transaksi, dan bahkan bukti-bukti non-finansial atas kontribusi Ibu Sarah. Jika ini masuk pengadilan, Bapak berisiko kehilangan lebih banyak dari yang Bapak kira, ditambah dengan denda hukum dan biaya perkara. Wajah Ibu Arman dan Arman sama-sama menunjukkan kepanikan yang jelas, seolah mereka baru saja menghadapi kenyataan pahit. Ancaman publikasi skandal yang akan mencoreng nama baik mereka di masyarakat, ditambah dengan kerugian finansial yang besar, membuat mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Mereka saling pandang dengan panik, mencoba mencari jalan keluar, sebuah celah untuk meloloskan diri. Sarah menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menikmati penderitaan mereka, tetapi ia merasa ada keadilan yang mulai terlukis di depan matanya. Ini bukan lagi tentang dendam pribadi, melainkan tentang haknya dan masa depan Aisyah yang harus ia perjuangkan. Bagaimana? Tanya Bapak Rahardian, nada suaranya memberi tekanan kuat, tidak memberikan ruang untuk penundaan. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan damai di sini, hari ini, atau kita lanjutkan di meja hijau dengan semua konsekuensi yang telah saya jelaskan? Hening sejenak mencengkeram ruangan setelah pernyataan terakhir Bapak Rahardian. Udara terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar, dan setiap orang menahan napas. Wajah Arman terlihat tegang, rahangnya mengeras, kepalanya menunduk dalam-dalam, seolah menimbang-nimbang antara sisa-sisa harga diri yang ia miliki dan kerugian finansial serta kehancuran reputasi yang menganga di hadapannya. Di sampingnya, Ibu Arman mondar-mandir kecil, gelisah, sesekali melirik sinis ke arah Sarah dengan tatapan penuh kebencian, lalu beralih ke Bapak Rahardian dengan tatapan tajam yang kosong. Maya, istri Siri Arman, duduk tak bergerak di sofa, seperti patung, air muka ketakutan tampak jelas di wajahnya yang membuncit. Ia seolah ingin menghilang dari muka bumi, menyadari betapa rumit dan berbahaya posisi yang ia masuki. Tidak mungkin. Ini tidak adil. Kita tidak bisa menerima semua ini, seru Ibu Arman, suaranya naik 1 oktav, mencoba menggertak dan menekan Arman. Men, jangan mau. Kita lawan saja di pengadilan. Mereka hanya menggertak. Namun, Arman mengangkat kepalanya perlahan. Ada gurat kelelahan dan kekalahan yang jelas di matanya, sebuah pengakuan yang menyakitkan. Ia menatap ibunya, sorot matanya kini memohon. Bu, sudah cukup, katanya. Suaranya lirih namun penuh penekanan. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Ibu Arman terkesiap, langkahnya terhenti. Apa maksudmu, Arman? Kamu takut pada mereka? Tanyanya, tak percaya putranya yang selalu patuh kini terlihat goyah. Ini bukan soal takut, Bu, jawab Arman, dengan nada putus asa yang terdengar jelas. Ia melirik sekilas ke arah 2 orang yang memegang kamera di belakang Bapak Rahardian. Ini soal reputasi kita. Soal bisnis dan nama baik keluarga. Kalau ini sampai ke pengadilan, semua akan hancur lebur. Berita ini akan menyebar kemana-mana. Kita tidak akan bisa menutupi skandal ini, Bu. Dan rekaman video itu bisa menghancurkan segalanya. Nama baikmu, namaku, bisnis kita. Mendengar pengakuan Arman tentang bukti video dan kekhawatirannya akan reputasi, raut wajah Ibu Arman berubah drastis. Dari amarah yang meluap, kini berganti menjadi keputusasaan yang nyata, bahkan ketakutan yang menggerogoti. Ia tahu betul betapa pentingnya nama baik dan citra keluarga di lingkaran sosial dan bisnis mereka. Kehilangan itu berarti kehilangan segalanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Status, kehormatan, dan pengaruh. Pandangannya beralih ke Maya, lalu ke perutnya yang membuncit. Bayangan cucu laki-laki yang ia damba-damba terasa terancam oleh kehancuran reputasi ini. Apa gunanya punya cucu laki-laki jika nama keluarga sudah tercoreng? Lalu kita harus bagaimana, men?
Ibu Arman akhirnya bertanya. Suaranya melemah, tak lagi mengandung arogansi, hanya ada nada kekalahan yang samar. Bapak Rahardian memanfaatkan momen krusial itu. Ia menatap Arman dan Ibu Arman dengan sorot mata tenang namun tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran mereka. Keputusan ada di tangan Anda, Bapak Arman. Apakah Anda ingin menyelesaikan ini secara damai dan cepat, dengan melindungi reputasi dan aset Anda sebisa mungkin, atau memilih jalur hukum yang akan menguras tenaga, waktu, dan finansial Anda secara signifikan, serta menjatuhkan citra keluarga Anda di mata publik secara permanen? Ia memberikan jeda, membiarkan kalimatnya meresap. Saya ulangi, kami memiliki bukti kuat dan saksi yang kredibel. Kasus ini akan menjadi perhatian publik jika masuk pengadilan. Sarah menatap Arman. Di tengah semua kekacauan ini, ia merasakan denyut harapan yang samar namun pasti. Harapan bahwa Arman, meskipun terlambat, akan membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang setidaknya akan menjamin masa depan Aisyah, putri kecilnya yang tak berdosa. Aisyah yang masih tertidur pulas di pelukannya, tak tahu menahu tentang pertempuran sengit yang sedang terjadi demi dirinya, demi masa depannya. Arman menghela napas panjang, sangat panjang, seolah menghembuskan semua beban dan kekalahan dari paru-parunya. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menimbang seluruh beban di pundaknya, semua konsekuensi dari keputusannya. Saat ia membuka mata, tatapannya beralih dari Ibu Arman ke Sarah. Ada keraguan, dan sesuatu yang samar, nyaris tak terlihat, mungkin penyesalan yang terlambat, atau mungkin hanya kalkulasi pragmatis, di sana. Baiklah, kata Arman, suaranya pelan namun jelas, sebuah pengakuan kekalahan. Aku setuju dengan semua poin yang diajukan dalam proposal. Aku tidak ingin ini berlarut-larut dan menjadi konsumsi publik. Siapkan surat perjanjiannya. Kata-kata itu adalah ledakan kecil yang mengubah segalanya. Ibu Arman tersentak, ingin protes, membuka mulutnya. Namun Arman mengisyaratkan dengan pandangannya agar ibunya diam, sebuah perintah yang tak bisa dibantah. Maya pun mengangkat kepalanya, tampak lega campur sedih. Mungkin lega karena drama ini akan berakhir, namun sedih karena ia akan selalu menjadi istri kedua yang memulai pernikahannya di atas kehancuran orang lain. Sarah sendiri merasa seperti baru saja terlepas dari belenggu yang mengikatnya erat selama ini. Perjuangan panjang ini, setidaknya untuk saat ini, akan berakhir. Bapak Rahardian tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang profesional. Baik, Bapak Arman. Tim kami akan segera menyiapkan draft final perjanjian yang mengikat secara hukum. Kita bisa menandatanganinya besok pagi di kantor kami. Kami akan pastikan semua detail sudah jelas dan sah. Akhirnya, pertempuran verbal yang melelahkan itu mencapai puncaknya. Keputusan telah dibuat. Bukan keputusan yang lahir dari cinta, penyesalan tulus, atau kesadaran diri Arman, melainkan dari ketakutan akan kehancuran reputasi dan kerugian finansial. Namun, bagi Sarah, ini adalah sebuah kemenangan kecil yang penting. Kemenangan yang akan menjadi pijakan kuat untuk babak baru dalam hidupnya, sebuah awal baru bagi dirinya dan Aisyah. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Sarah. Udara seolah membekukan sisa-sisa kepedihan yang masih mengambang. Ia duduk di ruang tunggu kantor pengacara Bapak Rahardian yang modern dan minim cahaya, memeluk Aisyah yang kini terjaga di gendongannya. Bayi mungil itu menatap sekeliling dengan mata berbinar, seolah tak terganggu oleh suasana tegang yang menyelimuti. Di sekitarnya, hiruk-pikuk kota mulai menggeliat, suara klakson mobil dan deru kehidupan pagi hari. Namun di dalam diri Sarah, ada ketenangan yang pahit. Sebuah ketenangan yang datang dari rasa lega atas berakhirnya pertarungan yang melelahkan, namun juga kepedihan mendalam atas kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Tak lama kemudian, pintu ruang tunggu terbuka, dan masuklah Arman serta Ibu Arman. Wajah mereka terlihat kusut dan kelelahan, dengan lingkaran hitam di bawah mata, seolah mereka juga tak tidur semalaman. Mereka duduk di kursi seberang Sarah, menjaga jarak, enggan menatapnya langsung. Seolah Sarah adalah orang asing yang tak pernah mereka kenal. Maya tidak terlihat. Mungkin Arman sengaja tidak membawanya untuk menghindari ketegangan lebih lanjut, atau untuk menjaga citra di depan pengacara. Bapak Rahardian masuk tak lama kemudian.
diikuti oleh seorang notaris yang mengenakan setelan rapi dan 2 asistennya yang membawa berkas-berkas. Suasana formal namun tegang menyelimuti ruangan. Bapak Rahardian meletakkan beberapa lembar dokumen tebal yang telah dicetak rapi di atas meja kaca di tengah ruangan. Baiklah, Bapak dan Ibu. Dokumen perjanjian perceraian dan hak-hak Ibu Sarah serta Nona Aisyah sudah siap. Semua poin yang disepakati kemarin sudah tertulis jelas di sini dan telah disahkan oleh notaris. Ia mulai membacakan satu persatu pasal dalam perjanjian itu dengan suara lantang dan jelas. Hak asuh penuh Aisyah jatuh kepada Sarah tanpa syarat. Nafkah bulanan sebesar 50 juta rupiah yang akan ditransfer setiap tanggal 1 ke rekening Sarah. Pembagian harta gonogini 50% untuk Sarah dari seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan. Dan kompensasi imaterial atas kerugian psikis yang juga telah disepakati sejumlah tertentu. Ada pula klausul penting tentang tidak adanya tuntutan lebih lanjut dari kedua belah pihak setelah perjanjian ini ditandatangani, serta larangan bagi Arman dan keluarganya untuk mengganggu atau mencampuri kehidupan Sarah dan Aisyah di kemudian hari. Setiap pasal yang dibacakan adalah torehan luka yang perih di hati Sarah, namun juga sebuah jaminan kuat atas masa depan dirinya dan Aisyah. Sarah mendengarkan dengan seksama. Hatinya tercabik namun akalnya tetap fokus dan tajam. Ini adalah langkah penting yang akan menentukan jalan hidupnya ke depan. Ibu Arman beberapa kali tampak ingin memprotes, bibirnya bergetar. Namun tatapan tajam dari Arman dan desahan berat darinya membuatnya bungkam, menelan kembali setiap protes yang ingin ia lontarkan. Arman terlihat pasrah, wajahnya kosong. Seolah jiwanya telah diambil paksa. Setelah pembacaan selesai, mereka semua diminta untuk membaca kembali setiap halaman dan kemudian menandatangani dokumen tersebut di hadapan notaris. Sarah membubuhkan tanda tangannya dengan tangan bergetar. Namun setiap guratan goresan pena di atas kertas itu terasa penuh tekad dan kekuatan baru. Di atas kertas itu, ia tidak hanya menandatangani akhir pernikahannya, tetapi juga awal kebebasan dan kemandiriannya. Arman mengambil pena, tangannya sedikit bergetar, lalu membubuhkan tanda tangan. Ia bahkan tidak berani menatap Sarah saat melakukannya, pandangannya terpaku pada kertas. Ibu Arman juga menandatangani sebagai saksi, dengan raut wajah masam yang tidak bisa ia sembunyikan, seolah terpaksa melakukan hal yang paling ia benci. Baiklah, Bapak dan Ibu. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh semua pihak dan disaksikan oleh notaris, maka secara hukum, proses perceraian Bapak Arman dan Ibu Sarah telah sah, dan semua hak serta kewajiban telah disepakati dan mengikat, kata Bapak Rahardian, menutup map berisi dokumen itu. Semoga ini menjadi penyelesaian terbaik untuk semua pihak, dan menjadi awal yang baru bagi kehidupan masing-masing. Tak ada kata perpisahan yang terucap antara Sarah dan Arman. Mereka hanya saling tatap sesaat, Sarah dengan tatapan penuh luka yang kini tercampur dengan kelegaan yang hambar, dan Arman dengan sorot mata yang sulit diartikan, mungkin penyesalan yang terlambat, atau hanya kelegaan karena terbebas dari tuntutan dan drama yang akan datang. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal pada putrinya, Aisyah, yang tetap tenang dan tersenyum kecil dalam dekapan ibunya. Arman dan Ibu Arman segera beranjak pergi, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun, seolah ingin segera menghilang dari tempat itu. Kepergian mereka terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundak Sarah. Ia tidak lagi terikat pada keluarga yang telah menghinanya, pada suami yang telah mengkhianatinya. Bapak Rahardian tersenyum lembut pada Sarah. Anda sudah sangat kuat, Bu Sarah. Ini adalah awal yang baru untuk Anda dan Nona Aisyah. Jangan ragu menghubungi kami jika ada masalah di kemudian hari. Sarah tersenyum tipis, senyum yang terasa hambar namun tulus. Ia menatap Aisyah yang kini membuka mata dan tersenyum padanya, seolah merasakan kelegaan ibunya. Ya, awal yang baru. Sebuah ketenangan pahit telah datang, menandai akhir dari sebuah babak kelam yang penuh pengkhianatan, dan awal dari perjalanan yang belum diketahui, namun penuh harapan akan kemandirian, kekuatan, dan cinta yang tulus untuk putri semata wayangnya. Beberapa bulan berlalu sejak hari penandatanganan perjanjian yang mengikat itu, secepat angin berlalu. Ketenangan pahit yang Sarah rasakan kini mulai berubah menjadi ketenangan yang lebih nyata, sebuah kedamaian yang perlahan mengisi ruang hampa di hatinya, meski terkadang masih diselingi rasa sakit yang berdenyut samar, seperti bekas luka lama. Rumah yang dulu penuh kenangan, baik manis maupun pahit, kini hanya dihuni olehnya dan putri kecilnya, Aisyah.
Arman dan ibunya benar-benar tidak lagi mengganggu, seolah mereka telah lenyap dari kehidupannya. Sebuah ironi yang dingin, nafkah bulanan untuk Aisyah selalu ditransfer tepat waktu, seolah menjadi pengingat konstan akan kehancuran yang terjadi, tapi tanpa kehadiran seorang ayah. Sarah mengambil alih kendali penuh atas hidupnya. Ia mulai merombak beberapa bagian rumah, membersihkan setiap sudut dari kenangan yang menyakitkan. Cat dinding ruang tamu ia ganti dengan warna yang lebih cerah, sofa lama diganti dengan yang baru, seolah menyeratkan awal yang baru. Kamar tidur utama yang dulu ia bagi dengan Arman, kini ia ubah total menjadi kamar bayi yang nyaman dan penuh warna ceria untuk Aisyah, lengkap dengan wallpaper bergambar awan dan bintang. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya merawat putrinya, merasakan setiap sentuhan kecil Aisyah di kulitnya, setiap senyuman tanpa dosa, setiap tangisan yang ia tanggapi dengan penuh cinta. Semua itu adalah obat penenang paling mujarab bagi jiwanya yang perlahan pulih dan menguat. Dukungan tak terduga dari Dr. Santi dan Bapak Rahardian tidak berhenti setelah perjanjian ditandatangani. Dr. Santi sesekali menjenguk, memastikan kondisi fisik dan mental Sarah stabil, bahkan memberikannya rekomendasi nutrisi untuk ibu menyusui. Ia bahkan merekomendasikan seorang psikolog wanita yang sangat berpengalaman untuk membantu Sarah melewati trauma dan proses adaptasi sebagai ibu tunggal. Bapak Rahardian juga sesekali menelepon, mengecek apakah semua kewajiban finansial dari Arman terpenuhi tanpa kendala. Mereka berdua menjadi pilar-pilar kekuatan yang tak terduga dan sangat berarti dalam hidup Sarah, lebih dari sekadar klien dan profesional. "Kamu sudah sangat jauh melangkah, Sarah," ujar Dr. Santi suatu sore, saat berkunjung ke rumah Sarah dan melihat kemajuan positif pada diri Sarah. Tidak mudah bagi seorang ibu baru menghadapi semua ini sendirian, apalagi dengan cara yang kamu alami. Tapi kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sarah tersenyum tipis, senyum yang kini lebih tulus, menatap Aisyah yang sedang tertawa kecil di keranjang bayinya, berusaha meraih mainan gantung. "Saya tidak sendirian, dokter. Saya punya Aisyah. Dia adalah kekuatan saya, alasan saya untuk terus bernapas dan berjuang." Meskipun masih ada luka yang dalam dan belum sepenuhnya sembuh, Sarah mulai membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Dengan uang nafkah Aisyah yang cukup besar dan bagian dari harta gonogini yang ia terima, jumlah yang cukup signifikan, Sarah memiliki kebebasan finansial untuk tidak terburu-buru mencari pekerjaan tetap. Ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini dengan bijak. Ia mendaftar dan mengambil kursus daring tentang desain grafis dan pemasaran digital, sebuah minat lama yang sempat ia pendam karena kesibukan rumah tangga dan upaya untuk memiliki anak. Ia ingin memiliki kemandirian finansialnya sendiri, tidak hanya bergantung pada mantan suaminya. Ia ingin membangun sesuatu yang utuh dari puing-puing ini. Suatu hari, ketika sedang membersihkan gudang belakang rumah yang penuh debu dan barang-barang lama, Sarah menemukan sebuah kotak tua berisi album foto pernikahan dan berbagai kenangan masa lalunya dengan Arman. Untuk sesaat, melihat senyuman Arman di masa lalu, rasa perih itu kembali menyeruak, menusuk dadanya. Namun, alih-alih menangis atau terpuruk, Sarah mengambil sebuah foto Aisyah yang sedang tersenyum cerah, lalu menyimpannya di dompetnya. Foto-foto lama itu ia letakkan kembali ke dalam kotak, lalu menyimpannya di tempat yang tak lagi mudah dijangkau atau dilihat. Masa lalu itu adalah pelajaran berharga yang membentuknya, bukan lagi penjara yang mengurungnya. Sarah tahu jalan di depannya mungkin tidak akan mudah. Ia adalah seorang ibu tunggal, menghadapi stigma masyarakat yang terkadang kejam, dan tantangan membesarkan anak tanpa sosok ayah di sampingnya. Namun, setiap kali ia menatap wajah polos Aisyah, setiap kali ia merasakan kehangatan tubuh mungil putrinya di pelukannya, ia merasakan gelora semangat dan kekuatan yang luar biasa. Putrinya adalah sebuah keajaiban, bukti nyata bahwa dari kehancuran pun bisa tumbuh kehidupan yang baru dan indah. Ia kini belajar berjalan di atas jejak kaki baru, di jalan yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Jalan yang mungkin terasa sunyi di awal, tapi penuh dengan kebebasan, kemandirian, dan cinta yang murni dari putrinya. Bab baru dalam hidup Sarah telah dimulai, bukan dengan tangisan kesedihan atau keputusasaan, melainkan dengan senyuman yang penuh harapan, dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, membawa Sarah dan Aisyah meniti hari demi hari, minggu demi minggu, hingga bulan demi bulan. Aisyah tumbuh menjadi bayi yang aktif dan ceria,
Senyumnya adalah matahari yang menghangatkan hati Sarah. Setiap kali melihat putrinya tertawa atau belajar hal baru, Sarah merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk berjuang adalah yang terbaik. Luka lama memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi kini ia telah belajar hidup berdampingan dengannya, menjadikannya kekuatan alih-alih beban. Kursus desain grafis dan pemasaran digital yang Sarah ambil mulai membuahkan hasil. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, ia cepat menguasai materi. Proyek-proyek kecil mulai berdatangan dari teman-teman dan kenalan. Sarah bekerja dari rumah, di waktu luang Aisyah tidur, menikmati setiap proses kreatif yang memberinya rasa pencapaian. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya penghasilan tambahan, tetapi juga mengembalikan rasa percaya dirinya sebagai individu yang produktif. Suatu sore, saat Sarah sedang menyusui Aisyah di teras belakang rumah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu mengangkatnya, namun memutuskan untuk menjawab. "Halo, dengan Ibu Sarah?" Suara seorang wanita terdengar ramah dari seberang. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Sarah. "Perkenalkan, saya Ibu Ratna, dari majalah Wanita Cerdas. Kami mendapatkan rekomendasi dari Dr. Santi mengenai kisah inspiratif Anda. Bisakah kami menjadwalkan wawancara? Kami tertarik untuk mengangkat cerita perjuangan Anda sebagai single mother yang bangkit dari keterpurukan." Sarah tertegun. Dr. Santi? Kisah inspiratif? Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan dianggap seperti itu. Selama ini, ia hanya berusaha bertahan dan membesarkan Aisyah sebaik mungkin. Tawaran itu mengejutkannya, namun juga memberinya secercah kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah kesempatan untuk berbagi, mungkin untuk menginspirasi wanita lain yang mengalami hal serupa. Setelah berbicara lebih lanjut dengan Ibu Ratna, Sarah setuju untuk wawancara. Beberapa hari kemudian, tim dari majalah datang ke rumahnya. Sarah bercerita dengan jujur, tanpa menutupi rasa sakit yang pernah ia alami, namun juga menekankan kekuatannya yang ia temukan berkat Aisyah dan dukungan orang-orang di sekitarnya. Ia berbicara tentang bagaimana Aisyah adalah cahayanya di ujung terowongan kegelapan. Ketika artikel itu terbit beberapa minggu kemudian, responsnya luar biasa. Banyak wanita yang menghubungi Sarah, berbagi cerita mereka, dan mengungkapkan kekaguman atas keberaniannya. Sarah tidak hanya menemukan pekerjaan baru sebagai desainer grafis, tetapi ia juga menemukan sebuah purpose baru, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Hidup Sarah tidak sempurna, tidak pula bebas dari tantangan. Namun, ia kini memiliki kendali. Ia memiliki Aisyah, putri kecilnya yang berharga. Ia memiliki kemandirian. Dan ia memiliki sebuah kisah, bukan lagi kisah kesedihan, melainkan kisah tentang ketahanan, keberanian, dan bagaimana sebuah akhir bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Cahaya di ujung terowongan itu bukan hanya ada, tapi kini ia genggam erat. Tahun-tahun bergulir dengan cepat, membawa perubahan signifikan dalam hidup Sarah. Aisyah, putri kecilnya, kini telah tumbuh menjadi seorang gadis cilik yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, dengan senyum yang selalu berhasil menerangi hari-hari Sarah. Ia tidak pernah bertanya tentang sosok ayah, atau jika ia bertanya, Sarah selalu punya cara lembut untuk menjelaskan bahwa cinta seorang ibu lebih dari cukup. Meskipun bayangan masa lalu terkadang masih melintas, Sarah telah berhasil membangun kehidupan baru yang mandiri dan bahagia. Bisnis desain grafis dan pemasaran digital Sarah, yang berawal dari kursus daring sederhana, kini telah berkembang pesat. Kliennya tidak hanya datang dari rekomendasi personal, tetapi juga dari platform daring yang ia bangun sendiri. Ia bahkan telah merekrut 2 asisten paruh waktu untuk membantunya mengelola pesanan. Studio kecil di salah satu sudut rumahnya, yang dulu adalah ruang baca Arman, kini menjadi markas kreatif Sarah. Penghasilannya stabil, bahkan lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan Aisyah dan mengamankan masa depan mereka berdua. Hubungannya dengan Dr. Santi dan Bapak Rahardian tetap terjalin baik. Dr. Santi seringkali mengajak Sarah untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar kecil tentang kesehatan mental dan keberanian perempuan. Sementara Bapak Rahardian, yang kini telah menjadi seperti seorang mentor, selalu siap memberikan nasihat hukum atau sekadar berbagi cerita. Mereka adalah bukti nyata bahwa di tengah badai, selalu ada uluran tangan yang tulus. Suatu sore,
Saat Sarah sedang menemani Aisyah belajar menggambar di teras rumah, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pagar. Jantung Sarah berdesir. Itu bukan mobil yang familiar. Seorang wanita parubaya turun dari mobil itu, diikuti oleh seorang pria muda yang Sarah kenali, Arman. Wajah Arman terlihat menua, dengan gurat kelelahan yang lebih dalam dari yang ia ingat. Ibu Arman tampak lebih kurus, dan sorot matanya tak lagi seangku dulu. Ada semacam kesedihan atau mungkin kekosongan di sana. Mereka berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Sarah," sapa Arman pelan, suaranya terdengar canggung. Sarah bangkit berdiri, melindungi Aisyah yang kini menatap orang asing itu dengan polos. "Ada apa?" tanyanya datar, tanpa emosi berlebih. Ibu Arman, yang biasanya langsung menyerbu, kini berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut. Kami ingin melihat Aisyah." Sarah menatap mereka berdua. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka tidak lagi datang dengan niat buruk atau tuntutan. Ada semacam penyesalan yang terselip di mata Arman. Setelah bertahun-tahun, mungkin mereka akhirnya menyadari kekeliruan mereka. "Aisyah baik-baik saja," jawab Sarah, tidak langsung mengizinkan mereka mendekat. Ia masih ingat rasa sakit yang mereka torehkan. Dia tumbuh dengan baik dan bahagia. Arman mengangguk pelan. Aku tahu. Aku sering melihat fotonya dari media sosial teman-teman. Dia mirip sekali denganmu, Sarah." Ada nada getir dalam suaranya. "Aku ingin minta maaf. Untuk semuanya. Aku tahu, tidak ada maaf yang cukup." Melihat perubahan sikap mereka, terutama Arman, Sarah merasakan sedikit kelegaan. Luka itu memang masih ada, namun kini ia mampu melihatnya tanpa rasa perih yang melumpuhkan. Ia melihat mereka sebagai orang asing yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya, yang telah memberinya pelajaran paling berharga. "Maafku, sudah tidak penting lagi, Arman," kata Sarah, suaranya lembut namun tegas. "Yang penting adalah Aisyah. Dia sudah memiliki kehidupan yang baik. Dan aku juga." Mereka berdua terdiam. Sarah tahu, kunjungan ini mungkin adalah puncak dari resolusi emosional bagi mereka. Akar-akar baru telah tumbuh dalam hidupnya, kokoh dan kuat, tak tergoyahkan oleh angin masa lalu. Ia telah mekar menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Aisyah adalah buktinya, bunga terindah yang tumbuh dari badai.